Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di kelas sistem operasi. Ya, kita berada di pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15 tentang tipe serangan dan mekanisme pengamanan sistem operasi. Oke, nah yang akan kita bahas di sini adalah tentang serangan-serangan pada sistem komputer. Ya, nah di serangan pada suatu sistem jaringan komputer sendiri pada dasarnya memiliki 3 gelombang tren utama ya menurut Schneider pada tahun 2000. Yang pertama, gelombang pertama adalah serangan fisik. Nah, serangan ini ditunjukkan kepada fasilitas jaringan, perangkat elektronik dan komputer. Ya, jadi pada utamanya yaitu langsung ya menuju ke fisik gitu. Lalu sebagai pertahanan terhadap serangan jenis ini biasanya digunakan sistem backup ataupun sistem komputer yang terdistribusi ya sehingga mencegah kesalahan di satu titik mengakibatkan seluruh sistem menjadi tak bekerja. Nah, jadinya untuk mencegah serangan fisik tadi ya, jadi jangan menyimpan di satu komputer. Makanya harus menyimpan di sistem komputer yang terdistribusi ataupun nyambung kemana-mana gitu ya. Jadi ada backup di komputer server yang lain gitu. Ya, jadi kalau misalnya server satunya rusak ataupun dibakar orang gitu ya, nah makanya kita ada backup server yang lain untuk untuk menyalakan servernya kembali gitu. Nah itu untuk pertahanannya. Jadi yang pertama tadi yaitu serangan fisik langsung gitu ya untuk pada sistem komputer. Nah kalaupun sistem penyerangan langsung itu kita nggak bisa ya, makanya gampang terciduk lah dan sebagainya kalau misalnya kita sebagai hacker ataupun cracker gitu ya. Nah untuk serangan yang tadi itu kalau misalnya nggak bisa dan kita nggak mau ketahuan langsung gitu ya, dan di sini ada gelombang kedua yaitu adalah serangan sintaktik. Ya, serangan ini ditunjukkan terhadap kerentanan vulnerability pada software, website maupun sistem komputer yang lain ya. Dan celah yang ada pada algoritma kriptografi ataupun protokol ya, protokol di sini maupun HTTPS ya, HTTP-nya ataupun portnya dan sebagainya. Nah, contohnya yaitu ada serangan denial of service atau DOS atau ada DDoS ya istilahnya. Denial of service juga tergolong pada serangan jenis ini. Ya, jadi melihat kerentanan vulnerability-nya. Misalnya kalau misalnya misalnya kita mau nyerang suatu website gitu ya. Nah, websitenya itu misalnya nggak punya HTTPS ataupun nggak punya SSL untuk pelindungnya. Nah, bisa jadi dikerahkan serangan DDoS ya. Itu sangat gampang sekali untuk kita menyerahkan DDoS gitu. Walaupun yang HTTPS juga bahkan bisa terkena serangan DDoS ini gitu ya. Dan juga selain DDoS juga ada yang namanya SQL injection ataupun kalau misalnya pada software ya kita melihat kerentanan di penggunanya ataupun kita melihat kerentanan apakah sistem operasinya itu diberikan akses vulnerability ataupun dan sebagainya gitu ya. Dan serangan jenis ini yang sangat populer gitu ya, sangat populer sekali kalau misalnya ke yang sekarang gitu ya. Tapi cara penanganannya juga telah diketahui dan biasanya pihak administrator atau pengguna yang menerapkannya gitu. Jadi kelemahannya itu ada di administrator atau pengguna ya yang lalai gitu. Misalnya nggak mau pakai SSL lah kalau misalnya di website ataupun nggak mau ngasih kredensial, username dan password gitu ke sistem software kita ataupun ke sistem operasi kita gitu ya, ataupun jarang diupdate dan sebagainya. Nah, makanya kita mencari suatu kelemahan ya, karena vulnerability ini antara lain adalah mencari kerentanan atau kelemahan pada suatu sistem gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada gelombang ketiga yaitu adalah serangan semantik. Nah, kalau serangan semantik ini, serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Ya, dengan kata lain adalah menyebarkan disinformasi melalui suatu jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Nah,
Kalau misalnya untuk disinformasi, tentunya kalau misalnya melalui website ataupun jaringan bisa kita menggunakan phishing ya. Phishing, kita mau mengirim email, kita mau misalnya mencoba menjadi suatu admin Google misalnya, lalu mengirimkan ke orang awam untuk login ke page palsu kita ataupun phishing kita, yang dimana orang tersebut akan mengirimkan atau mengetikkan username dan password yang tertracking, dan otomatis kita bisa masuk ke pesan tersebut ya. Kalau misalnya nggak di two factor authentications gitu. Dan juga menyebarkan informasi tentu yang menyebabkan timbulnya suatu kejadian ya, kayak tadi kalau misalnya kita mau social hack engineering, kita mau berupa kita mau berpura-pura misalnya menjadi suatu administrator, kita mengirimkan pesan dengan dengan sangat jelas dan keterhati-hatian gitu ya. Dan bisa juga orang lain akan tertipu oleh adanya informasi yang miss tersebut gitu. Oke, pada dasarnya banyak pengguna cenderung percaya apa yang mereka baca gitu ya. Makanya social engineering ini adalah salah satu metode yang memang benar-benar serangan yang semantik ya. Semantik ini berarti yang dipersiapkan sebaik mungkin gitu ya, dari mulai siapa administratornya, siapa targetnya, dan sebagainya. Nah, seringkali keluguan mempercayai berita itu disalahgunakan pihak tertentu untuk menyebarkan isu-isu yang menyesatkan juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada link phishing ya, dan misalnya link phishingnya itu tinggal tambahin kata-kata misalnya ada beberapa WA ya atau yang mengirim pesan misalnya seperti misalnya seperti undian ya, memenangkan undian. Ketika memenangkan undian, silahkan misalnya klik ke link berikut. Nah, link tersebutlah yang digunakan untuk phishing ataupun menyebarkan virus ataupun malware gitu ya. Nah, orang-orang yang awam itu cenderung untuk mempercayai berita tersebut. Wah, untuk menyebarkan pesan ini ke orang lain, kita akan mendapatkan komisi ini dan lain-lain seperti itu. Yaitu akan menjadi menyesatkan. Nah, ini ancaman keamanan sistem komputer ya, terjadi karena terjadinya serangan dari dalam ataupun lokal komputer ya, karena melakukan akses ke internet. Nah, ini sering terjadi ya, karena terjadinya serangan dari dalam juga gitu ya, atau adanya seorang hacker attacker, atau serangan lokal attack, atau console hacking adalah usaha rekan kita sendiri ya, ataupun untuk mengakses data secara tidak baik. Ada orang dalam yang memang misalnya nggak suka ataupun berbisnis dengan hacker untuk menyebarkan ransomware dan sebagainya. Yaitu ancaman keamanan yang memang terjadi di dalam lokal ataupun di internet. Nah, bahaya jaringan yang terhubung ke jaringan publik dibagi atas dua bagian. Bisa nge-remote control PC, bisa menginfeksi digital, virus dan trojan. Ya, makanya minggu-minggu sebelumnya saya sudah bahas bahwa jangan sampai kita mengakses file-file penting ataupun aplikasi-aplikasi penting seperti mobile banking dan sebagainya, jangan sampai ke jaringan publik gitu untuk mengaksesnya gitu. Usahakan ya pakai data provider kita sendiri ya, itu lebih aman gitu ya. Karena tadi akan disusupi beberapa kalau misalnya ada yang middleman hack attack dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada bentuk serangan terhadap sistem operasi berdasarkan masa ancaman. Personalisasi dikenal suatu istilah vulnerabilitas ya. Nah, vulnerabilitas ini secara universal adalah keadaan di mana memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sebagai user lainnya gitu ya. Jadi vulnerability ini adalah suatu kelemahan di dalam suatu sistem gitu. Makanya mungkin penyerang mengeksekusi perintah, mau itu perintah nyebarin virus, mau itu perintah nyebarin apapun gitu. Lalu memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut ya. Mungkin kan penyerang untuk memasukkan diri sebagai pihak lain ya,
mungkin penyerang untuk melakukan denial of service dan lain gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan bahwa vulnerability ini kita mencari suatu kelemahan di dalam sistem. Apa ada hole kah, ada bolongan-bolongan yang bisa kita serang ataupun akses gitu ya. Nah, makanya social engineering atau social hack ke usernya langsung itu bisa jadi sangat-sangat sangat berguna juga gitu ya. Atau teman-teman kalau misalnya mau testing bisa melakukan denial of service. Nanti mungkin di akhir slide akan saya coba contohkan ya untuk penggunaan denial of service. Ini untuk pembelajarannya aja. Nah, selanjutnya contoh vulnerabilitas universal yaitu VHF ya, remote command execution sebagai user nobody, atau RPC terlebih server yaitu remote command execution sebagai root ya, bisa sebagai root dan sebagainya. Nah, ini ada vulnerabilitas di universal ya. File password yang writable secara bebas ataupun modifikasi data penting sistem. Jadi file passwordnya itu nggak dienkripsi ya, ataupun masih bisa dibaca secara bebas gitu ya, nggak ada enkripsi hash dan sebagainya. Lalu ada password default, nah remote command execution atau akses lainnya. Makanya kalau kita installin beberapa sistem operasi seperti Kali Linux misalnya, itu ada beberapa ada username dan password yang default ya, ataupun bawaan gitu ya. Nah, makanya itu harus kita ganti gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau terjadi sesuatu orang lain menghack sistem operasi kita gitu ya. Jangan, bukan hanya di sistem operasi, ada juga beberapa administrator lain. Misalnya kita masuk ke IP address-nya router dan routernya itu masih menggunakan username dan password bawaan, otomatis kita bisa masuk ke admin dan bisa mengotak-atik di web routernya tersebut ya. Jadi itu permasalahan tadi ya untuk password default. Nah, kalau misalnya permasalahan denial of service yang mungkin seorang penyerang untuk menyebabkan booted screen ya, ataupun denial of service dengan flooding jaringan. Jadi untuk denial of service ini kita mengirimkan beberapa request ya, mau itu request get, mau itu request post ataupun random gitu ya, ke suatu jaringan ataupun alamat websitenya gitu ya. Ngeflooding jaringan atau ngeping jaringan terus menerus melakukan request gitu ya, dan menyebabkan si bandwidth dari servernya tersebut itu tidak bisa menampung lagi requestnya karena terlalu banyak ya, karena suatu bandwidth dari sistem bandwidth dari servernya tersebut itu ada yang terbatas, ada yang banyak dan sebagainya gitu ya. Nah, dikenal pula istilah exposure, yaitu suatu keadaan di mana mungkin penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi. Di mana istilah ini adalah exposure, pengambilan informasi. Ya, contohnya kalau dulu si Bjorka yang sudah mengambil beberapa pengambilan informasi dari website-website pemerintahan, gitu, dan juga mengekspos-nya langsung ke berbagai website website khusus hacker tersebut gitu ya. Nah, ini dikenal juga istilah dengan exposure. Mungkin penyerang menyembunyikan aktivitas menyertakan suatu kemampuan yang berlaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tetapi bisa dilakukan compromise dengan mudah, merupakan titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem atau data. Dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu ya, dan juga ya ini si penyerang juga memungkinkan bisa mampu ya berperilaku seolah-olah dia itu admin gitu ya, dan bisa melakukan apapun kalau misalnya kita udah masuk ke kita udah memenangkan adminnya gitu ya. Apalagi kita bisa mengubah langsung passwordnya dan orang lain udah nggak bisa ngelakuin apapun karena kita udah ganti passwordnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ganti password,
dan si targetnya mengganti password, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah diganti passwordnya gitu. Nah, yang bahayanya itu tadi bahwa kita nggak bisa ya, yang bahayanya itu ketika hackernya itu sudah mengganti password kita, ya itu udah kelabakan gitu ya. Nah, selanjutnya contoh exposure yaitu menjalankan service semacam Finger berguna untuk mengambil informasi tapi membuatnya seperti mengiklankan sistem bagi penyerang. Gitu ya. Jadi istilahnya Finger ini, service ini yaitu kita seolah-olah mengakses suatu jaringannya ya untuk mengambil informasi gitu ya. Untuk mengambil suatu informasinya. Nah, selanjutnya setting dan konfigurasi yang tidak tepat pada kebijakan audit Windows menjalankan servis yang biasa menjadi titik serangan. Nah, misalnya HTTP, FTP, atau SMTP yang pemakaian aplikasi atau servis yang bisa diserang dengan sukses memakai metode brute force. Nah, kalau misalnya metode brute force ini ya tadi untuk yang bisa diserang untuk masalah FTP SMTP-nya, untuk kita mau mau nge-crack ataupun mengambil beberapa kredensial yang memungkinkan gitu ya. Di sini tinjauan terhadap SO yang aman. Nah, untuk SO yang aman, sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pengamanan yang harus selalu dimonitor atau ditinjau. Perlu dimonitor dan ditinjau untuk penanganannya. Lalu peninjauan sistem operasi dilakukan karena ditemukan lubang keamanan atau security hole yang baru ya. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Mengapa? Karena terkadang terdapat lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan kita sendiri atau kecerobohan implementasi gitu ya. Makanya no system is safe atau nggak ada sistem yang 100% aman gitu, walaupun kita udah merancang-rancang gitu ya pengamanannya dan lain-lain, tapi ada aja gitu lubang keamanan atau vulnerability-nya dari suatu sistem gitu ya, makanya nggak 100% aman gitu. Nah, kesalahan konfigurasi karena kelalaian atau alpha ya, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan gitu ya. Jadi itu bisa jadi ditimbulkan kecerobohan kita sendiri ketika sedang memasang sistemnya tersebut gitu ya. Nah, misalnya mode permission ya atau kepemilikan kita nggak set gitu ya, kita nggak set file ini bisa diakses oleh user lain gitu, atau dari berkas yang menyimpan password etc password di sistem Unix gitu ya. Nah, kita nggak kasih permission ke dalam sistem tersebut gitu ya, makanya masih bisa digunakan dan secara tidak sengaja diubah gitu, sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Penambahan perangkat baru, hardware atau software, penambahan yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengaplikasikan sistem. Operator dan administrator harus belajar lagi tentunya ya untuk menangani hal-hal tersebut. Oke, makanya kenapa kita harus bisa menggunakan commands Linux dan sebagainya itu untuk penanganan permasalahan tersebut gitu ya. Oke, itu aja untuk materinya. Mungkin selanjutnya akan saya contohkan untuk penggunaan di iOS ya soalnya. Oke, sebentar. Sini aja. Oke. Nah, kita close. Oke, pertama-tama kita masuk ke root dulu, kan asalnya di sini ya. Asalnya biasanya di sini nih, di kali. Oke, kita berada di kali. Nah, untuk pindah ke root ya agar kita bisa melakukan apapun ya. Kalau misalnya di root itu tinggal pindah ke sudosu langsung masuk ke root ya. Nah, dan sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi GoldenEye di sini. Nah, teman-teman bisa cari aja di di GitHub ya.
Untuk GoldenEye ini adalah salah satu tools yang dimana bisa DDoS ya website tertentu gitu ya. Nah, website mana aja yang bisa kita DDoS, yaitu yang web servernya ataupun bandwidthnya yang terbatas gitu ya, web kecil misalnya yang memang mempunyai bandwidth yang terbatas gitu ya. Ketika kita flooding atau kita request dan sebagainya, itu akan penuh bandwidthnya dan otomatis akan ngeload gitu ya. Ngeload gak bisa diakses ataupun database-nya nggak bisa diakses sama sekali gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ini ya. Nah, bisa dicoba nanti. Oke. Nah, tutorialnya teman-teman bisa masuk ke website sih, sebenarnya ada ya. Ada beberapa website. Nah, ini ada Jahran ini ya. Nah, cara membuka website dengan DDoS di Kali Linux. Ada banyak sekali untuk tutorialnya sih ya. Jadi bukan hanya ini. Jadi ini untuk percobaan aja atau untuk istilahnya untuk teman-teman belajar ya gimana proses DDoS gitu ya. Gimana kita ingin nge-DDoS server kita sendiri, apakah cukup kuatkah kalau misalnya DDoS oleh orang lain gitu ya. Atau dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita berhasil mendedes ini gitu ya. Oke, yang pertama di sini instalasi GoldenEye di sini ya udah ada. Instalasi GoldenEye-nya ya. Terus kita buka di GoldenEye-nya ya, cd GoldenEye sebentar. Dan sorry, saya coba ketikkan dulu. Oke, kita sudah berada di GoldenEye. Selanjutnya di sini perhatikan untuk yang perlu diketik ya. Di sini bentuknya adalah Python ya. Di sini GoldenEye.python. Kalau misalnya kita ls di sini ya, kita ls di sini udah ada .py ya untuk eksekusinya. Oke. Kita ketikkan di sini root akses root ya, dan kita jalankan GoldenEye-nya .py. Nah, lalu masukkan website yang dituju di sini. Ya, kita di sini dicontohkan untuk website ini nih ya. Kita coba contohkan aja. HTTPS ya, ini sebenarnya udah pakai SSL ya karena udah HTTPS gitu. Rafif ya, rafif.com. Tes jalan rafif.com min s 10 min m random. Oke. Kita enter. Oke, nah di sini artinya kita ngerandom ya, random mode. Jadi mau get itu mau post ya di random sama GoldenEye-nya running sekitar 10 connections gitu. Nah, kalau misalnya menambahkan jadi 100 bisa gitu ya. Nah, ini sedang nge-strike gitu ya, nge-strike ataupun nge-DDoS. Coba kita restart di sini ke jalannya. Apakah masih bisa diakses atau enggak? Oke, mulai lemot ya untuk pengaksesannya di sini, karena ini koneksinya bagus sebenarnya. Nah, ini salah satu caranya ya. Ini tuh baru dari satu PC gitu. Bayangin kalau misalnya ada beberapa PC yang nge-DDoS secara bebarengan gitu ya. Makanya ada beberapa trojan ataupun virus yang mengirimkan ke beberapa komputer agar komputer tersebut nge-DDoS langsung. Tuh, langsung seperti ini ya. Untuk
server terlalu bagus sih ya. Karena kenapa? Karena ini 3DOS. Nah, ini berarti udah bagus lumayan gitu ya untuk kita percobaan 3DOS gitu. Ya. Oke, itu hanya contohnya aja. Jadi teman-teman jangan pakai untuk hal iseng dan lain gitu ya. Jadi ini untuk pembelajaran aja untuk teman-teman. Oke, itu aja untuk percobaannya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Sampai jumpa mungkin ya di mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.